ada satu kisah unik yang membuat Mu'adz bin Jabal selalu teringat bersama baginda Rasul. Pernah di suatu hari Mu'adz bin Jabal menceritakan kisah beliau bersama Rasulullah. Beliau menangis, mengeluarkan air mata, tak pernah berhenti. Dari seluruh kisah beliau bersama baginda Rasul, ada satu kisah yang membuat beliau terus menangis. Dan beliau tidak pernah melupakan kisah. Dulu di suatu malam pernah terjadi pada Mu'adz, hati beliau gundah. Hati beliau seperti kurang senang. Maka beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam. Maka Mu'adz bin Jabal di tengah malam datang ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Mu'adz bin Jabal tidak menemukan baginda Rasulullah. Maka kata istri baginda Rasulullah sedang keluar. Maka Mu'adz bin Jabal pun ketika itu mengurungkan hatinya, niatnya, maka beliau kembali ke rumah karena tidak ada Rasulullah. Ketika Mu'adz bin Jabal berjalan menuju pulang, tiba-tiba berjumpalah dengan Rasulullah sedang menaiki unta. Di tengah malam yang sunyi itu dipenuhi dengan cahaya bulan, cahaya bintang. Bertemulah Rasulullah di tengah malam sedang menaiki unta. Maka Mu'adz bin Jabal merasa senang karena berjumpa dengan kekasihnya. Rasulullah berkata, "Mu'adz, mau kemana Mu'adz?" "Aku mau berjumpa denganmu ya Rasulullah. Hatiku sedang gundah, sudah kurang enak. Mungkin dengan aku berbicara denganmu, berdialog denganmu, aku senang hatiku ya Rasulullah. Berilah aku satu nasihat ya Rasulullah, agar aku ingat sampai aku mati." Maka kata Rasulullah, "Mu'adz, naik. Kalau begitu naik ke belakang untamu, ayo kita berjalan di tengah malam. Inni muhadditsun bi haditsin." Aku punya satu cerita yang ingin aku cerita kepadamu. Maka naiklah Mu'adz bin Jabal di belakang unta baginda Rasulullah, Nabi sendiri yang membawa unta. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Inni muhadditsuka ya Mu'adz. Aku punya satu cerita. Maukah kamu dengarkan ceritaku ini? In nafa'aka ya Mu'adz, in hafidta ya Mu'adz, nafa'aka ya Mu'adz." Jika engkau mau menjaga ceritaku ini, sungguh kehidupanmu akan bermanfaat. Wa illa tafaddu, dan jika engkau tidak mau menjaga ceritaku ini, wahai Mu'adz, in qata'at hujjatuka 'inda Allah 'azza wa jalla yaumil qiyamah. Sungguh besok jika engkau berjumpa dengan Allah dari kiamat, kau tak punya hujah sedikit pun. Mau Mu'adz menceritakan satu hal? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Iya ya Rasulullah, ceritakan ya Rasulullah, aku akan menjaga cerita itu sampai akhir mati." Maka jemaah dirahmati Allah, Nabi mulai bercerita satu cerita yang membuat Mu'adz nanti tidak pernah melupakannya dan beliau selalu menangis mendengar cerita itu. Nabi mulai bercerita. Di tengah malam itu dipenuhi dengan bintang, dipenuhi dengan bulan bersinar. Dua insan mulia berjalan di atas bumi dengan menaiki unta. Nabi mulai ceritanya. "Mu'adz, dulu sebelum ada bumi, sebelum ada bulan, sebelum ada bintang, sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada apapun yang Allah ciptakan, pertama kali Allah ciptakan adalah langit. Dan langit itu 7 lapis dan dititipkanlah malaikat-malaikat penjaganya. Wahai Mu'adz, ketahuilah, dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan, ada satu malaikat namanya Hafadzah." Mu'adz bin Jabal ketika mendengar cerita itu, beliau penasaran dan bertanya, "Ya
ketika langit sudah diciptakan, Allah titipkan penjaga-penjaganya di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Malaikat hafazah itu ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh amal manusia dan membawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ramai yang maju menjadi menjawab oleh hafazah, maka dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi berkata, ketika ada satu amalan manusia dibawa oleh hafazah, amalan itu begitu terang seperti sinar matahari dan bahkan melebihi sinar matahari. Maka ketika itu hafazah merasa senang melihat amalan hamba Allah, lalu dia bawa ke langit dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi, Mas? Tiba-tiba di langit pertama, malaikat di langit pertama bertanya, hafazah? Iya. Ini amalan siapa, hafazah? Ini amalan fulan bin fulan. Maka ketika itu malaikat penjaga langit pertama berkata, ya hafazah, idribu bihadhil amal wajhi sahibi. Ambil amal ini, hafazah, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amal ini. Hafazah terkejut, kenapa begitu? Aku melihat amal ini begitu terang seperti matahari. Kenapa kau menyuruh aku melemparkan amal ini ke muka orang yang punya amal? Maka malaikat pertama menjawab, kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan yang dipenuhi dengan riba. Muslimin rahimahullah. Ternyata Allah tak menerima amalan kita yang dipenuhi dengan riba. Riba itu apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang riba Rasulullah? Riba itu apa, Nabi? Nabi menjawab, dzikruka akhaka bima yukrah. Kalau engkau sedang bercerita tentang temanmu yang temanmu tidak menyukainya, itu disebut riba. Kaum muslimin, maka oleh karenanya menyodai sembahyang, menyodai haji umrah, kemudian umrah dari hajinya dan lalu katakan dan sebagainya. Dia berusaha berdoa dan juga dengan kepada punya yang mudahnya, maka itu disebut dengan riba. Allah tak menerima amalan mereka. Kemudian kita tidak termasuk orang yang riba. Maka ketika itu Rasulullah melanjutkan ceritanya. Di tengah malam itu Nabi bercerita, Mu'adz, iya Rasulullah. Terkadang ada satu amalan manusia yang dibawa oleh hafazah, sinarnya begitu terang daripada sinar rembulan. Maka dibawalah amalan itu ke langit pertama, lulus dari pertama, lewat. Tiba-tiba coba langit kedua ditanya oleh malaikat penjaga langit kedua. Hafazah? Iya. Ini amalan siapa, hafazah? Ini amalan fulan bin fulan. Idrib bihadhil amal wajhi sahibi. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Hafazah terkejut, kenapa kamu aku melemparkan amalan ini, padahal amal ini begitu sinarnya terang seperti sinar bulan. Kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan manusia jika dipenuhi dengan harapan dunia, jabatan, duit. Kalau ada orang melakukan itu, maka kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan. Alhamdulillah wallahu a'lam. Terkadang dunia oleh mayang mengharapkan jabatan, mengharapkan dipuji oleh orang lain. Maka yang menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah bercerita lagi, pernah di suatu hari hafazah turun ke bumi mengambil amal manusia, lulus dari pertama, lulus dari kedua. Tiba-tiba pada langit yang jelek, malaikat penjaga langit beliau bertanya kepada hafazah,
fulan. Idribu bihadhihi al-amal wa fi sahibihi Allah. Ambil amal ini lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami tidak menerima amalan, karena kami diperintahkan Allah tidak boleh menerima amalan jika dipenuhi dengan sifat sombong kepada Allah. Sombong adalah penyakit yang paling berbahaya dalam hati manusia. Kaum muslimin rahimahumullah, kita tahu dulu ada seorang malaikat yang akhirnya diturunkan oleh Allah ke bumi karena memiliki sifat sombong. Itu malaikat. Sehingga Allah memberi nama yang Iblis. Iblis itu alim dalam tauhid. Satu-satunya Tuhan yang dia percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia bertanya kadang-kadang Pak Iblis, ada Iblis, nama Iblis, bertanya Iblis, kepada siapa kau percaya Tuhan? Maka Iblis menjawab, aku percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena sombongnya, Allah turunkan dia dari ke bumi. Makanya dari kaum muslimin, dunia bertanya ada ibadah, tidak ada ucapan zikir, tidak ada haji umrah, sedekah, damaikan amalan-amalan ibadah itu sudah. Dunia bertanya mengasih sombong, ingatlah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah melanjutkan cerita. Muaz, dia Rasulullah, pernah di suatu hari hafal membawa amalan manusia lurus dari pertama, lurus dari kedua, lurus dari ketiga, sampai di keempat ditanya oleh malaikat dari keempat, ini amalan siapa? Ini amalan fulan bin fulan. Idribu bihadhihi al-amal wa fi sahibi, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami tidak menerima amal. Kenapa? Kami diperintahkan Allah tidak boleh menerima amalan yang dipenuhi dengan sifat ujub, pamer. Kalau kita yang menghina dan sembahyang, kalau kita yang menghina tidak umrah, kalau kita yang menghina dalam bulan amal ibadah kepada Allah, itu namanya pamer. Maka Allah tak menerima amalan seperti itu. Maka Rasulullah menunjukkan cerita pernah di suatu hari yang Muaz di langit pertama, kedua, ketiga, keempat lurus. Tiba-tiba langit ini mau ditanya oleh malaikat menjaga langit ini. Apakah? Iya. Ini amalan siapa? Amalan fulan. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya. Kami diperintahkan Allah untuk tidak boleh menerima amalan yang dipenuhi dengan sifat hasan. Hasannya maksudnya adalah dengki kita yang kepada Allah. Antara dalam saudara yang senang dengan senang. Sendiri benar kalau saudara yang kaum muslimin terserah mungkin saudara keluarga ataupun saudara yang menjadi agama Islam. Sendiri kita katakan saudara yang senang dengan senang. Maka Tuhan dengan satu hadis dari Rasulullah. Kata beliau, al-hasanatu ya'kulul hasanat. Sifat dengki itu akan membakar pahala manusia. Kama ta'kulun nar al-hatabah. Sama dari kain yang dimakan oleh api. Yang ada paku dengan baju kain. Dan sama lagi sifat hasut juga. Pahala yang itu dia sifat hasut. Dengki tidak senang pada manusia. Tidak senang saudaranya sedang dalam keadaan. Maka Rasulullah melanjutkan cerita. Wahai Muaz, dia Rasulullah, pernah di suatu hari Allah membawa amal manusia lurus langit pertama, lurus langit kedua, lurus langit keempat, lurus langit ketiga, lurus langit keempat. Maka tiba-tiba langit keenam, malaikat penjaga langit keenam bertanya, ini amalan siapa? Ini amalan fulan bin fulan. Idribu bihadhihi al-amal wa fi sahibi kafala. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan yang tidak dipenuhi sifat kasih
Kadang dia tak boleh jadi umrah. Tetapi wajib dia umrahnya keluarga dari rumah atau mungkin ada dari atau mungkin saudara yang jauh. Maka dia umrah dan biarkan saudara yang ada. Maka itu disebut dengan orang yang tidak mau berkasih sayang kepada manusia. Maka ingatlah umrah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak menerima amalan orang jika tidak mau saling menghargai sesama saudaranya sendiri. Maka Rasulullah memberikan cerita, pernah suatu hari wahai Muaz, Allah membawa amalan manusia dari langit pertama sampai ke enam lurus sampai langit ke-7 ditanya oleh malaikat, ini amalan siapa Allah? Ini amalan fulan bin fulan. Ambil amal ini, kami tidak menerima amal ini karena Allah perintahkan kepada kami tidak menerima amalan yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum sekalian rahimahullah, Rasulullah melanjutkan cerita, ada satu amalan yang lulus dari langit pertama. Coba ini lulus dari tes. Kita tiba-tiba amalannya benar-benar hafal kepada Allah. Maka Allah sendiri yang melihat amalan itu. Tiba-tiba hafal datang kepada Allah, ya Allah, ini amalan fulan dari fulan. Ya, aku tahu wahai Allah. Tapi aku tidak mau menerima amal ini. Allah, ambil amal ini kembalikan ke muka orang yang punya amal ini. Allah bertanya, ya Rabbi, kenapa begitu ya Allah? Aku tidak menerima amalan jika mereka tidak mau mencari rahmatku. Apabila kita minta sembahyang, apabila kita minta puasa, hanya minta rahmat Allah, hanya minta cerita Allah, maka bisa jadi amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah rahimahullah ketika cerita ini selesai diceritakan Nabi, langsung jawab menangis. Beliau membuatkan air mata. Beliau tak berhenti menangis di belakang unta bagi Rasulullah. Rasulullah mendengar tangisan Muaz, lalu beliau melihat kepada bertanya, Muaz, kenapa engkau menangis Muaz? Lalu Muaz menjawab, ya Rasulullah, ana Muaz ya Rasulullah, wa anta Rasulullah. Saya ini manusia biasa ya Rasulullah. Saya ini Muaz, bukan manusia yang biasa seperti engkau. Saya ini Muaz, ana Muaz wa anta Rasulullah. Saya ini Muaz, manusia biasa. Tentu ketika saya mengamalkan amanah dari Rasulullah, ada sedikit sifat sombongnya. Tentu ketika saya beramal dengan Rasulullah, ada sedikit sifat sum'ahnya, sedikit sifat hasannya, sedikit sifat tidak mengharap ridha kepada Allah. Saya manusia biasa ya Rasulullah. Tentu berat sekali saya mengamalkan amalan itu. Bagaimana engkau ceritakan tadi? Kaifa na'rifu najah salamah ya Rasulullah. Bagaimana agar aku tahu amalanku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, ya Muaz, ittabi ya Muaz, ikutlah aku. Aku akan beri nasihat kepada Muaz, jika engkau beramal, jangan pernah menyakiti saudaramu sendiri. Jangan pernah menyakiti hati saudaramu sendiri. Jika kau lakukan itu, niscaya Allah tidak menerima amalan baik. Kaum sekalian rahimahullah, inilah cerita singkat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Hidayah Hidayah. Tentu cerita singkat ini mengajarkan kepada kita amalan yang beliau buat lama yang ternyata yang bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kuasa, maka Allah bisa memasukkan ulama dalam neraka, bisa memasukkan berzina dalam surga. Karena kita punya Allah, surga punya Allah, neraka punya Allah. Dan tadi kita sama-sama dari Allah. Nah, itu Syekh bernama Syekh Basisa, atau laki-laki ulama namanya Syekh Balma pada masa Nabi Musa. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Syekh sebelum dia tak. Maka
Rasulullah pernah ditanyai oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada ya Rasulullah, kenapa engkau sholat ya Rasulullah? Sedangkan engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah. Engkau ahli surga, engkau terbebas dari api neraka. Kenapa engkau masih sholat?" Maka Nabi menjawab, "Aku sholat bukan karena kewajiban. Aku sholat karena aku butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan karena kewajiban, tapi sholat karena kebutuhan." Kalau muslimin rahimahullah, mudah-mudahan kita dari Allah, mudah-mudahan ya Allah telah mengumpulkan ya Allah yang mengumpul dalam ibadah diterima ya Allah. Mudah-mudahan dengan na'amalan ya Allah diterima kamu dengan rahmat dan keridhaan ya Allah. Semoga amalan kita sama kita hidup, baik sholat kita, zakat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, inilah kisah singkat yang paling berharga dalam hidup. Mudah-mudahan aku yang telah sampaikannya bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi jemaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah yang dapat kita sampaikan dan bermanfaat dari mudah-mudahan kiranya kepada Allah dalam surga Jannatul Ma'in. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum